Baik, selamat pagi menuju siang anak-anak kelas 10. Hari ini kita pembelajarannya akan melalui video, ya, melalui video pembelajaran. Kita tidak bisa Zoom, mudah-mudahan penjelasan saya melalui video ini jelas ya. Walaupun video, kalian tetap harus melaksanakan pembelajarannya dan akan saya absen nanti di LMS siapa yang tidak melihat materi. Ya, seperti itu. Hari ini kita masih ada di konsep volume gas, di konsep mol. Ya, kita akan lanjut membahas tentang konsep mol di dalam topik volume gas. Ya, di review lagi oleh saya, konsep mol. Mol itu adalah satuan yang untuk menyatakan banyaknya jumlah zat. Ya, mol itu bisa kita cari dan ada hubungannya dengan jumlah partikel. Mol itu ada hubungannya dengan massa zat. Dan mol itu ada hubungannya dengan volume gas. Ya, kemarin kita sudah sempat membahas di hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, volume suatu gas akan mengandung jumlah mol gas yang sama pula. Sehingga di hipotesis Avogadro kita bisa membandingkan dua gas. Tapi dengan syarat pada suhu dan tekanan yang sama. Sebentar, pen tab saya tidak berjalan. Sebentar. Oke, sudah jalan. Ya, jadi ditekankan lagi hipotesis Avogadro kita udah nyoba kemarin ya. Udah ada yang dapat golden point juga. Hipotesis Avogadro ini untuk membandingkan dua gas. Oke, sekarang kita akan mempelajari konsep lainnya di topik hubungan konsep mol dengan volume gas. Ya. Ini udah kita coba latihan semuanya kemarin. Yaitu topik selanjutnya adalah hukum gas ideal. Hukum gas ideal ini mempelajari sifat gas yang tidak terlihat oleh kita. Gas itu sebenarnya seperti apa sih sifatnya? Ya, sebenarnya hukum gas ideal ini agak beririsan dengan fisika di kelas 11. Tapi kalau di kimia kita akan lebih belajar mengenai jumlah zatnya. Ya. Nah, hukum gas ideal ini turunan dari Boyle, Charles, dan Avogadro. Kalau Boyle dia bilang pada suhu tetap dan pada mol tertentu, asalkan suhunya tetap nih ya, perhatikan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Ya, makanya yang di hitam ini, rumus yang hitam ini lihat, tekanannya berbanding terbalik dengan volume. Kalau hukum Charles bilang, pada tekanan tetap ya, pada mol tertentu, volume berbanding lurus dengan tekanan tertentu. Ya, dan kata hukum Avogadro, mol gas berbanding lurus dengan volume. Ya, ini mol gas berbanding lurus dengan volume. Ingat yang di hukum Avogadro sebelumnya. Nah, dari tiga pembicara ini, tiga ilmuwan ini didapatkanlah hukum gas ideal. Ya, hukum-hukum atau sifat-sifat karakteristik dari gas-gas yang ada di sekitar kita. Hukum gas idealnya yaitu PV sama dengan nRT. P-nya itu adalah, bukan P ya. P-nya itu adalah tekanan. P-nya adalah tekanan. Satuannya perhatikan atmosfer atau atm. V-nya itu volume. Satuannya harus liter, tapi ingat ini satuannya adalah liter, tapi untuk wujud gas. Sebentar. Kenapa dia tidak mau? Nah, ini. Untuk gas. Nah, N itu lagi-lagi jumlah mol, ya, N. R itu tetapan gas ideal harus dihafal, nggak akan ada di soal. 0,082, lihat satuannya, liter atm, mol pangkat min 1, K pangkat min 1. Lalu, T itu suhu mutlak. Suhu mutlak berarti satuannya harus Kelvin, jadi kalau diukurnya dalam derajat Celcius harus ditambah 273 dulu. Ini adalah karakteristik dari gas-gas yang ada di sekitar kita.
Ya, perhatikan rumusnya P kali V sama dengan N kali R kali T. Ya, sehingga kita tahulah hubungan volume gas dengan mol itu ada di rumus ini. Ya, PV sama dengan NRT. Ya, jadi jika tekanan dan volume gas dan suhu ruangnya diketahui, kita bisa tahu loh berapa jumlah mol gas yang terdapat di ruangan tersebut. Nah, perhatikan, ini kan kita tidak melihat perbandingan dari dua gas ya. Berarti kalau hukum gas ideal ini berlaku untuk satu jenis zat saja. Nggak ada yang dibandingin kan kayak hipotesis Avogadro. Ya, kalau dilihat, oh ini gasnya cuma satu, oh ini sudah pasti hukum gas ideal. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya, aduh tetapannya angkanya jelek banget Ibu, udah mana-mana tidak mungkin pakai kalkulator. Ya, kayaknya pas ulangan ini kita PTM nih, tapi nggak tahu ya apakah PTM atau tidak. Jaga-jaga aja dulu. T-nya 273 susah banget Ibu, R-nya susah banget 0,082. Bersyukurlah bahwa kimia itu ada kondisi-kondisi tertentu dalam melaksanakan suatu percobaan atau pengukuran. Ya, sehingga ada turunannya dari hukum gas ideal ini, yaitu volume molar gas. Ya. Kenapa merahnya tidak mau ya dia? Jadi volume molar gas ini adalah turunan dari gas ideal. Kenapa sih saya bilang volume molar gas ini turunannya? Karena sebenarnya rumusnya itu dari PVNRT. Cuman karena dalam kimia, saat pengukuran gas, saat percobaan gas itu selalu dilakukan pada dua kondisi tertentu. Seringnya pada dua kondisi ini, makanya diperolehlah rumus volume molar gas. Karena pada umumnya percobaan dan pengukuran dilaksanakan pada dua kondisi ini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngitung PVNRT-nya. Ya, kondisinya apa aja sih Bu? Yang bisa dilihat di PPT ada kondisi STP dan RTP. Ya, jadi volume molar gas itu adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Suhu tekanan tertentunya keadaan STP dan RTP. Ya, STP itu adalah standar temperature and pressure, keadaan standar. Ya. Perhatikan suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Kalian harus paham. Jadi kalau di kasus atau di soal itu, kalau misalkan tahu nih suhunya 0 derajat Celcius 1 atmosfer, kalian langsung tahu ini adalah keadaan STP. Kalau keadaan STP, nggak usah ribet-ribet pakai rumus gas ideal ini. P-nya dimasukin berapa, V-nya dimasukin berapa, R-nya yang angkanya susah itu dimasukin berapa, nggak usah ribet-ribet. Kalau udah tahu keadaan STP, udah tahu suhunya 0 derajat Celcius, udah tahu 1 atmosfer di soalnya, langsung pakai rumus ini. V sama dengan N itu jumlah mol, kali 22,4 per liter per mol. Ya, jadi kalau di soal udah ada keadaan keterangan keadaan standar, ada suhunya 0 derajat dan 1 atmosfer yang diketahui dari soal. Kita pakai rumus keadaan STP. Tapi jika dari soal diketahui suhunya 25 derajat Celcius, diketahui tekanannya 1 atmosfer, kita pakai keadaan RTP atau keadaan ruang yang kepanjangannya room temperature and pressure. Ya, jadi 25 derajat dan 1 atmosfer ini adalah keadaan RTP. Rumusnya nggak usah susah-susah ke PVNRT ini. P-nya tadi dimasukin 1 atmosfer ya. T-nya itu 273 harus ditambah 25. Harus kita cari tuh berapa volumenya atau molnya gitu ya. Nah, nggak usah susah-susah. Kita langsung tahu ada rumus ini. V sama dengan N kali 24 liter per mol. Rumus ini harus dihafal.
Ya, perhatikan STP itu 22,4, RTP itu 24 liter per mol. Kita sudah melihat rumusnya ya, ini gas ideal. Tapi kalau misalkan si gasnya ada keadaan STP, kita pakai rumus yang V sama dengan N kali 22,4. Kalau misalkan gasnya keadaan RTP, kita pakai volume sama dengan N kali 24 liter per mol. Biar lebih kebayang, kita langsung ke kasusnya saja ya. Saya di sini akan menjelaskan penjelasannya. Kenapa ini? Maaf. Ini gimana ya, Bali? Sebentar. Office-nya ada yang berubah soalnya, jadi saya bingung. Aduh, ini kenapa tetap kayak gini? Oke. Walaupun nanti saya tunjukkan cara mengerjakannya, hasil akhirnya silakan kalian cari sendiri ya. Nah, dan saya punya 3 soal nih. Yuk kita tentukan 3 soal ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus gas ideal, atau pakai rumus keadaan STP, atau keadaan RTP. Kita lihat. Ya, maaf itu nggak akan cukup pasti ruangannya. Saya taruh ke bawah sini. Iya, gitu ya. Hitunglah volume. Berarti kita lihat yang nomor 1 ditanyanya volume. Diketahuinya apa ya? Dari 4 gram gas SO2. Massa SO2 4 gram yang diukur pada 27 derajat Celcius. Suhunya 27 derajat Celcius. Tekanannya 380 mm raksa. Ya, silahkan kalian pahami dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyanya. Nah, setelah kita lihat ini yang ditanya dan yang diketahui, kita tentukan kira-kira pakai rumus apa ya? Kita lihat dulu dari yang diketahui. Diketahuinya massa. Oh, ingat dari massa ini kita bisa nanti tahu mol. Oke, udah tahu ada mol di sini. Lihat suhunya 27 derajat Celcius. Tekanannya 380 mm raksa. Tekanan itu kalau di gas ideal sebenarnya dalam ATM ya. Kalau raksa ke ATM itu, ingat aja 1 atmosfer itu 760 mm raksa. Berarti tekanannya ini kurang lebih 0,5 atmosfer. Perhatikan suhunya. Kenapa ini susah? Perhatikan suhunya 27 derajat Celcius. Tekanannya 0,5 atmosfer. Kita pakai yang mana ya? Tekanannya 27, suhunya 27, tekanannya 0,5. Ini gas ideal. Ini volume molar gas. Oh, ternyata kita memakai gas ideal. Kenapa, Bu? Karena suhu yang diketahuinya tadi 27 derajat Celcius dan tekanannya 0,5 atmosfer. Nggak masuk nih ke aturan volume molar gas. Yang masuknya ke hukum gas ideal. Jadi selain 0 sama 25 derajat Celcius ya suhunya, kita masuknya pasti ke gas ideal. Ya berarti yang nomor 1 ini pakai hukum gas ideal. Kita lihat yang nomor 2. Jadi kayak gitu ya. Jangan langsung, aduh ini jangan langsung buru-buru mau ngitung hasilnya berapa. Harus kalian pahami dulu yang diketahuinya apa, baru kalian tentukan pakai rumus yang mana. Ya. Yang kedua,
Berapa mol gas NO? Berarti yang ditanya, kita tulis dulu yang ditanya. Mol dari NO yang menempati ruang 5,6 liter. Volumenya udah tahu tuh 5,6 liter, ya. Menempati ruang 5,6 liter. Kalian harus paham ya, Bu tahu dari mana ini volume? Nggak ada kata-katanya volume 5,6 liter. Harus paham dong, menempati ruang itu kan artinya volume. Terus lihat satuannya, liter. Liter itu kan pasti volume besarannya ya, nggak mungkin Mas. Ya, gitu. Jadi kalau di SMA ini udah harus paham kata-katanya. Jika diukur pada, lihat, suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Pakai yang mana ya? Ingat-ingat, suhu 0 derajat, tekanan 1 atmosfer. Oh nih, pakai keadaan STP. Suhu yang diketahuinya 0 derajat, tekanannya 1 atmosfer. Sesuai banget nih sama yang STP. Berarti yang kedua ini kita pakai volume molar, tapi yang standar temperatur dan pressure, keadaan standar. Sekarang kita lihat soal yang ketiga ya. Jadi gitu ya, cara tahu pakai rumus yang mana aja kita harus lihat yang diketahui. Sekarang lihat tuh, hitunglah volume, yang ketiga ya, hitunglah volume. Oke, yang ditanya, volume. Dari 3,4 gram gas NH3, berarti tahu massa NH3-nya 3,4 gram. Pada keadaan RTP, nah itu mah gampang banget, udah ada penjelasannya RTP ya. Cuman harus paham, RTP itu 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini pakai volume molar RTP. Bu, molnya dapat dari mana? Perhatikan ada massa di sini. Dari massa kita bisa dapat mol. Jadi kita tahu ya 3 soal ini. Yang pertama pakai hukum gas ideal. Yang kedua pakai volume molar standar temperature and pressure atau STP. Yang ketiga pakai volume molar RTP atau room temperature pressure. Ya udah saya bantu, saya arahkan gimana menentukan rumus untuk menghitung. Ya, jadi jangan langsung otaknya tuh buru-buru ngehitung, jangan gitu. Ya. Sekarang kita coba yang nomor 1 ya. Saya nggak akan sampai hasil akhirnya berapa, itu mah perhitungan, tanggung jawab kalian harus sudah bisa karena matematika. Ya. Tapi saya kasih tahu cara mengerjakannya gimana. Sekali lagi, ini masih pada dasarnya kita konsep mol gitu ya. Tulis yang ditanya dan diketahui, nggak usah sok-sokan, nggak ditulis ya. Nah, lihat, yuk. Kenapa Ibu? Ayo. Lihat, hitunglah volume dari 4 gram gas SO2. Tadi kan berarti volume dari SO2 berapa? Ya. Diketahuinya massanya 4 gram. SO2-nya suhunya 27 derajat Celcius. Ya. Tekanannya 380 mm raksa. Kalian sebenarnya udah harus langsung tahu dia itu pakai rumus tadi ya gas ideal karena lihat dari yang diketahuinya. Tekanan kali volume sama dengan mol kali tetapan gas ideal dikali suhu mutlaknya. Masalahnya molnya emang dikasih tahu di soal. Enggak, Bu. Dari mana kita dapat molnya? Lihat di sini ada massa. Ingat-ingat dong, massa itu kan kita bisa mendapatkan mol dari situ ya. Berarti kita harus cari mol dari massa dulu. Mol sama dengan massa per massa molar. Massanya 4 gram. Massa molarnya ARS itu 32. ARO itu
16 ya. Berarti 32 tambah 32 gram per mol. 4/64 ya? Ya, betul. Ini gram per mol, gramnya kecoret. Hati-hati satuan nanti akan saya nilai kalau di ulangan ya. 4/64 itu 16 kan ya? Iya, 16. Berarti ini 1/16 mol. Molnya udah tahu ya. Pi-nya 380 mm raksa. Ingat, harus dirubah. Ya, ubah tekanan ke atmosfer. Ya, ingat 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm raksa. Jadi saat 380 mm raksa itu berapa? X kan ya nggak tahu. 1 atmosfer sama dengan 760, tekanannya berapa kita nggak tahu, 380 berapa. Ini bisa kita kali silang, jadinya 760X sama dengan 380 mm raksanya bisa dicoret. X-nya jadi 380/760. Jadi ini 1/2 atmosfer. Berarti 1/2 atmosfer kali volume. Volume itu berapa ya? Oh, volume yang ditanya. Kita masih tulis Pi aja ya. Molnya tadi kita udah dapat 1/16 mol. Satuannya tulis ya. R-nya itu harus dihafalin 0,082 liter ATM atau liter atmosfer, mol pangkat -1 dan K pangkat -1. 0,082 liter atmosfer, mol -1, K -1. Dikali T-nya itu adalah 273 tambah 27 Kelvin. Ini bisa habis ya. Jadi V-nya sama dengan 1/8 ya. 2 sama 16 ini bisa kita sederhanakan. 1/8 kali 0,082. Ini atmosfernya juga bisa habis dengan satuan di sini ya. Ini masih kita lihat di sini ini mol pangkat -1 juga bisa habis. Ini Kelvin pangkat -1 bisa habis. Nah, ini yang harus kalian perlihatkan di perhitungannya. Operasi satuannya seperti apa itu harus terlihat. Kalau hitungan doang itu matematika. 1/8 kali 0,082, sisa satuannya 3 liter, dikali 273 tambah 27 itu 300. Silahkan kalian cari berapa hasilnya. Satuannya, karena tadi kita udah tahu operasinya gimana, satuannya sisanya berarti 3 liter satuannya. Ya, jadi nggak langsung ke rumus gas ideal ini kita langsung tahu volumenya berapa. Ada tahap kita harus nyari molnya dulu karena yang diketahuinya massa. Ya. Perhatikan kalimatnya, hitunglah volume dari 4 gram. Pahami ya, hitung volume dari 4 gram. 4 gram itu bukan volumenya. Perhatikan satuannya, 4 gram. Hitung volume dari 4 gram gas SO2. Jadi maksudnya, hitung volume dari gas SO2 yang masanya 4 gram. Ya, walaupun nggak disebutkan, kalian harus tahu 4 gram itu adalah massa dari SO2. Karena apa? Satuannya gram. Berarti itu adalah massa dari SO2. Dari massa kita harus nyari mol dulu supaya masuk ke rumus PV/RT. Terus P-nya nyusahin lagi milimeter raksa yang diketahuin ya, bukan ATM. Ubahlah dulu ke atmosfer satuannya. Ini untuk gas ideal. Sebenarnya yang sulit itu adalah perhitungannya aja sih. Harusnya operasi satuannya kalian udah bisa karena pernah belajar di fisika ya, operasi satuan. Pernah belajar dimensi kan di fisika? Kayak gitu ya.
Terus kita lihat yang kedua, tadi kedua tuh katanya kita pakai rumus STP. Kita lihat lagi ya, yang apa yang ditanya, apa yang diketahui. Berapa mol gas NO? Yang ditanya mol NO. Yang menempati ruang 5,6 liter, diketahuinya 5,6 liter volume NO-nya, yang diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Karena lihat dari suhu dan tekanan kita udah tahu dia pakai hukum molar volume molar gas yang STP, berarti V sama dengan N kali 2, 2,4 liter per mol. Yang ditanya mol O, N ini berarti yang ditanya ya. Volumenya udah tahu tuh dari soal 5,6 liter sama dengan mol kali 2, 2,4 liter per mol. Lihat liternya ini bisa dicoret, jadi nanti langsung dapat ya satuannya menjadi mol. Tinggal kalian cari berapa molnya berapa. Berapa molnya berapa? Berapa harga molnya? Silakan, perhitungan tanggung jawab kalian harus sudah benar. Karena itu tanggung jawabnya matematika. Ya. Nah, terus contoh soal yang ketiga, ini mau udah jelas-jelas ya udah tahu di sininya RTP. Jadi RTP itu 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Ya. Rumusnya ingat kalau RTP V sama dengan N kali 24 liter per mol. Jangan ketuker. Ya, ini 24. Hitunglah volume dari 3,4 gram. Perhatikan, hitunglah volume. Berarti yang ditanya itu volume, yang diketahui masanya. Bisa apa saya? Masanya itu 3,4 gram. Bisa nggak 3,4 gram ini langsung dimasukin ke N? Nggak bisa, ini harus dirubah ke mol dulu. Ya, lagi-lagi massa per massa molar. Massanya 3,4 gram, massa molarnya berapa ya? ARN itu 14, ARH itu 1. Berarti NH3 itu 17 ya. 17 gram per mol. Gramnya habis. Ini 34 bagi 17 itu berapa? 2 ya. Ada komanya berarti 0,2 mol. Udah dapat molnya baru. Kita tahu masukin ke sini 0,2 mol dikali 24 liter per mol. Molnya habis, tinggal 0,2 kali 24 liter berapa? Kita dapat deh volume gasnya dalam satuan liter. Ya, jadi harus bisa membedakan kapan kita pakai hukum gas ideal, kapan kita pakai STP, kapan kita pakai RTP. Ingat STP itu sekali lagi 0 derajat Celcius 1 atmosfer, kalau RTP itu sekali lagi 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Seperti itu. Nah, silahkan kalau sudah menonton videonya, silahkan kerjakan latihan halaman 227. 1-5. Biar terbiasa mengerjakan soalnya ya. 227 halaman 227 nomor 1-5. Nanti sehabis ini kita akan bahas konsentrasi larutan atau molaritas. Habis itu siap-siap untuk ulangan. Ya, tentunya saya akan ada latihan-latihan soalnya. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih banyak.